Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada kalian seperti apa sih sebenarnya yang dinamakan sertifikat TOEFL yang asli, dan ketika kalian sudah mengikuti tes TOEFL apa saja yang kalian dapatkan. Oke, jadi kita flashback dulu sejenak ya. Jadi ketika kalian telah mengikuti ujian TOEFL, kalian itu akan diberikan waktu 2 minggu sekitar itu untuk mendapatkan sertifikat dan teman-temannya seperti yang di hadapan kalian ini ya. Jadi ketika kalian telah melaksanakan tes itu, kalian tidak mendapatkan satu hal saja tapi 3 hal, dan yang inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi ada 3. Yang pertama itu adalah report, yang kedua adalah sertifikatnya, kemudian yang ketiga adalah guideline-nya ya, atau sebagai petunjuknya bisa dibilang ini adalah penjelasan lebih detail mengenai nilai yang kalian peroleh. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu adalah report. Report ini merupakan selembar kertas kecil yang menunjukkan berapa hasil yang kita peroleh pada tes yang telah kita lakukan. Nah, kita lihat yang pertama ada bagian-bagiannya apa saja ya. Oke. Ada tulisan TOEFL ITP Score Report. Kemudian ada nama institusinya, yaitu di mana saya kemarin mendapatkan sertifikat ini, dan tempat saya juga tes yaitu di Universitas Hasanuddin. Kemudian ada nama saya, kemudian ada tanggal lahir. Oke. Kemudian ada native country-nya yaitu Indonesia. Kemudian native language-nya adalah Indonesia. Native country-nya itu berarti saya di mana berada. Jadi di setiap negara itu akan berbeda-beda ya. Jadi di negara lain juga melaksanakan tes TOEFL. Kemudian native language-nya itu adalah Indonesian. Itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang tes, yaitu saya. Kemudian lanjut, ada jenis kelamin yaitu seksnya M, yaitu male atau laki-laki. Degree-nya tidak ada. Kemudian ke samping kanan lagi, study number nggak ada. Time text TOEFL non. Di sini artinya non itu artinya saya belum pernah mengikuti tes TOEFL yang resmi sebelumnya. Kenapa maksudnya begitu? Maksudnya yang sebelumnya itu saya mengikuti berupa tryout atau tes-tes yang diselenggarakan oleh lembaga yang tidak mengeluarkan sertifikat resmi, baik itu di online maupun di offline. Nah, lanjut ke bawah. Ini ada nilai saya. Ya, listeningnya dapat 52, structure dapat 48, reading dapat 51, dan totalnya menjadi 503. Apabila teman-teman perhatikan ini 52, 48, 51 itu kalau kalian jumlahkan itu tidak 503 ya, karena dalam perhitungannya itu ada rumus-rumus tertentunya dari nilai reading, listening sama structure-nya itu dikalkulasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai yang akhir yaitu 503.
nilai saya ya tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah juga. Nah, tapi dengan sertifikat senilai seperti ini saya sudah bisa menggunakan untuk mendaftar di beasiswa tentunya. Nah, apabila kalian nilainya ketika mengikuti tes ini nilainya 460 ke bawah, yaitu 459 ke bawah, kalian hanya akan mendapatkan seperti ini saja. Jadi kalau 460 ke atas, mulai dari 460 kalian sudah bisa mendapatkan yang ini, sertifikatnya, semacam ijazah ya, seperti ijazah bentuknya. Tapi dengan ini saja pun kalian sudah bisa pakai mendaftar, dengan catatan beasiswa yang kalian tuju itu minimal nilainya itu sesuai dengan nilai yang di sini. Jadi misalkan minimal nilainya itu 450, jadi kalian bisa menggunakan ini. Ini resmi kok, ini dan sah dan resmi. Dan kalian harus perhatikan ya, lembaga resmi itu yang mengadakan itu adalah ITS ya, namanya ITS. Itu adalah lembaga resmi perwakilan dari, maksud saya pusat di Amerika yang menyelenggarakan tes ini, dan perwakilannya itu ada di berbagai negara. Jadi kalian harus memilih lembaga yang betul-betul resmi mengadakan tes TOEFL. Jadi untuk mengeceknya kalian bisa melihat di webnya ya, www.its.org TOEFL ATP/use. Di sini kalian bisa mengecek lembaga-lembaga mana saja yang resmi. Tapi kalau kalian mau aman, kalian sebaiknya mengikuti lembaga yang ada di perguruan tinggi negeri. Itu saya bisa bilang itu sudah pasti resmi. Kalau lembaga-lembaga bahasa yang lain, yaitu perlu diteliti kembali. Saya tidak bilang salah atau benar atau resmi atau tidak, cuma perlu diteliti lagi. Oke. Kemudian yang kedua adalah sertifikatnya. Bentuknya mirip ijazah ya, seperti saya bilang tadi. Jadi kita mulai dari atas, ada logonya. Ini ETS adalah lembaga resminya, kemudian TOEFL ATP, Certificate of Achievement. Nah, kemudian di bawahnya adalah nama, kemudian nilai lagi yang sama dengan yang report tadi. Jadi nilai yang di report itu dipindahkan ke sini. Kemudian di bawah ada tanggal lahir juga. Nah, di sini adalah hal yang penting. Oke. Jadi sertifikat saya ini sudah kadaluarsa ya teman-teman. Tidak bisa digunakan lagi. Jadi kalau saya ingin mendaftar beasiswa lain lagi, saya harus ikut tes TOEFL lagi seperti sebelumnya. Jadi kadaluarsanya tahun lalu. Jadi masa kadaluarsa itu dilihat dari 2 tahun setelah pelaksanaan. Jadi date-nya itu Februari 23 pelaksanaannya. Jadi kadaluarsanya itu 23 Februari 2020. Ya maaf ya, saya tadi bilang tahun lalu, ternyata beberapa bulan yang lalu kadaluarsanya. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ITS itu perwakilannya adalah IIEF yang berpusatnya di Jakarta. Nah, dari Jakarta inilah dia kemudian memiliki perwakilan-perwakilan lagi di setiap kampus-kampus, yaitu di pusat bahasa biasanya yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian ini sangat-sangat penting, yang paling bawah, yaitu
semoga kelihatan ya. Itu yang paling bawah yang bronze, IDN sekian 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 sekian, itu adalah nomor sertifikatnya. Jadi yang ini adalah yang kalian input ketika kalian mendaftar, baik itu mendaftar pekerjaan, beasiswa dan sebagainya. Nah, jadi nomornya ini ya. Kalau jadi mungkin ada yang bingung, di mana sih nomor jasanya? Maaf, di mana sih nomor sertifikatnya? Di atas tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, dan ternyata ada di bawah sini. Oke, kemudian yang di sudut kanan bawah adalah nama dari Vice President and Chief Operating Officer-nya dari Global Education Division ITS-nya, itu Pak David namanya. Oke. Jadi secara umum begini. Oke. Ketika kemarin saya pemeriksaan berkas untuk keaslian tes ini, jadi timnya itu memeriksa dengan jeli, dengan teliti dari atas ke bawah, kemudian mereka membolak-baliknya, meraba segala macam dengan metode yang saya tidak tahu bagaimana caranya. Pokoknya dia memastikan bahwa sertifikat saya ini memang asli, dan memang ini asli ya. Oke, jadi di depan sudah, kemudian di belakang lagi ya. Jadi di belakang ini intinya adalah menampilkan hubungan antara skor kita dengan kemampuan bahasa Inggris kita ya. Oke, penjelasan ya. Yang di atas itu penjelasan mengenai bahwa ada 3 level dari sertifikat, yaitu ada gold, silver, dan bronze. Nah, kalau saya itu dapat bronze ya teman-teman ya. Saya dapat bronze. Nah, jadi ada 3. Kalau gold itu C1, silver itu B2, bronze itu B1. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kemampuan bahasa Inggris berdasarkan skornya. Kalau saya tadi dapat bronze, berarti saya B1. B1 itu apa? Nah, B1 itu 460 ke atas sampai 542. Berarti saya itu independent user threshold. Ya, kalian kalau mau baca silahkan di pause saja ya. Oke. Di pause, di screen capture ya. Nah, kemudian kalau nilai 547 sampai dengan 626, maaf ya, pokoknya kalian pause aja lah, silahkan pause dan baca keterangannya masing-masing. Intinya adalah nilai kalian itu dapat dibagi menjadi 3 level sesuai dengan skor kalian, dan yang paling tinggi adalah dalam skor TOEFL itu adalah 677. Jadi kalau kalian mau mendapatkan nilai yang level tertinggi, minimal itu kalian mendapatkan 627 sampai 677 pastinya. Kemudian di bawahnya lagi ada keterangan bahwa sertifikat ini di print dengan security paper. Jadi sertifikat ini bukan sembarang kertas, tapi memang dicetak menggunakan mekanisme tertentu sehingga ketika ada orang yang mengecek keasliannya dia bisa mengetahui. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin karena terburu-buru ingin berburu sertifikat tetapi pergi mengambil di lembaga yang tidak resmi, itu akan ketahuan. Nah, ada beberapa security feature-nya adalah bagaimana fitur-fitur dari keamanannya. Saya baca satu aja ya sebagai contoh. Oke, ada logo ITS. Ketika it is applied, jadi ketika diberi panas ada logo muncul dan kembali
ketika panasnya dihilangkan. Oke, jadi pokoknya ada mekanismenya lah seperti itu. Kemudian ada disclaimernya, this is adalah gimana ya fokusnya cuy. Disclaimer, this is a certificate of achievement and I bla bla bla, intinya adalah keterangan aja, ada copyright seperti itu. Oke. Ya, lanjut yang terakhir. Oke, nilai yang terakhir bisa dibolak-balik juga. Nah, jadi ini adalah sebenarnya adalah penjabaran saja sih tentang nilai yang saya dapatkan. Saya kan dapat 503. Nah, 503 itu posisinya berada di sini di antara nilai terendah yaitu 310, nilai tertinggi itu 677. Jadi ya menengah-nengah lah ya. Nilai saya tidak terlalu buruk, tidak terlalu jelek. Kalau di sini kalian bisa lihat ada 3 bar, 1, 2, 3. Saya masuk di bar kedua, jadi saya bisa dibilang intermediate lah kemampuannya, untuk menengah. Kita mulai dari atas, ada logo, kemudian nama saya, kemudian tanggal lahir, tanggal ujiannya, kemudian gender male. Oke, kemudian ada penjelasan mengenai apa dari yang di sini. Misalkan nih, yang pertama listening saya dapat 52. Nah, listening saya juga ternyata menengah hampir tinggi ya. Oke, kemudian ada keterangan mengenai kemampuan saya yang 52 ini bisa apa saja sih. Ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Levelnya saya itu B1 kalau listening. Kemudian structure and written expression saya itu 48, ya menengah juga. Kemudian B1. Dan keterangan apa kemampuan saya, misalkan use common tenses and verb correctly including passive form. Jadi saya sudah bisa menggunakan tenses secara umum dengan verb dengan benar, termasuk dengan passive form atau bentuk pasif. Yang terakhir ada keterangan mengenai nilai reading saya 51, ya menengah hampir tinggi, dan nilainya juga B1. Nah, jadi dengan kemampuan saya itu 51 nilai ini, saya bisa understand, jadi memahami description of relatively simple process and narration in well marked academic text. Jadi saya sudah bisa memahami suatu tulisan akademik ya dengan baiklah dengan kemampuan ini. Jadi dari ketiga nilai ini diformulasikan sehingga mendapatkan nilai yang ini ya. Jadi kalau di bagian belakang ini dia hanya sebagai keterangan saja bagaimana sebuah nilai TOEFL itu mampu menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kita, yaitu ada yang kemampuannya. Jadi di luar negeri itu kemampuan orang yang non bahasa Inggris itu bisa dikategorikan ya. Ada yang A2, B1, B2, C1. Oke. Jadi yang paling mahir itu sudah master banget itu C1 ya. Jadi tadi saya di B1 ya. Jadi ya not bad lah. Oke, jadi kemudian yang paling terakhir ini yang sudah saya bilang tadi, TOEFL ITP scores are valid for 2 years. Jadi validnya sertifikat ini semuanya hanya 2 tahun. Kenapa? Karena kemampuan bahasa orang itu bisa berubah-ubah, baik karena umur, karena jarang digunakan dan sebagainya. Jadi setiap 2 tahun sekali itu sebaiknya diperbaharui. Kalaupun tidak diperbaharui, sebelum melamar sebaiknya tes dulu untuk mendapatkan kemampuan kita yang terbaru itu seperti apa, apakah meningkat atau menurun atau tetap. Ya oke. Jadi demikianlah video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jadi selanjutnya saya akan
memperlihatkan bagaimana bentuk dari LOA unconditional yang saya punya kemarin di video selanjutnya. Jadi teman-teman, saya harap tetap terus stay tune untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya. Sekian dan terima kasih.